Aku pernah mendengar suami-suamiku bilang sepertinya manusia monster ular itu punya tempat istirahat yang tetap. Keduanya tertegun, benarkah? Aku juga tidak tahu, aku bisa membantu kalian mencari tahu, tapi kalian harus melepaskanku. Kalau kita melepaskannya, dia akan lari. Hei San tidak bodoh. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Tiba-tiba terdengar suara dingin dari atas kepala. Ketiga orang itu serempak mendongak, seekor elang raksasa sedang berputar-putar di atas kepala mereka. Elang itu berbicara dengan bahasa manusia. Manusia monster elang. Kedua orang itu kebingungan. Sialan, kenapa ada manusia monster elang di sekitar sini? Kami sedang mengobrol. Sinyal menunjuk ke arah kedua manusia monster macan tutul itu. Keduanya semakin kebingungan. Betina ini ternyata tidak berteriak-teriak. Dalam keadaan panik, mereka buru-buru mengangguk. Sejujurnya, Sinyal mengangguk, yang di atasku ini adalah suamiku tingkat 5, kalian cepatlah pergi. Keduanya menatap Sinyal tak percaya. Betina ini ternyata tidak membongkar kedok mereka. Masing-masing melirik elang raksasa yang berputar-putar di atas kepala, yang sepertinya akan menukik turun kapan saja. Mereka berdua, dua macan tutul kecil ini mungkin akan ditangkap. Sambil tersenyum canggung mereka melambaikan tangan kepada Sinyal, lalu diam-diam mundur. Sinyal menghela napas lega, bisa dibilang dia mendapat keuntungan dari suaminya yang manusia monster elang itu. Jika tidak ada Chang Ying di sini sebagai tameng, kedua manusia monster macan tutul itu mungkin benar-benar akan menculiknya. Siapa kedua orang itu? Chang Ying berdiri di atas pohon, menatap Sinyal dengan tatapan menyelidik. Wanita ini bicara besar di alun-alun hari ini, dia ingin melihat bagaimana Sinyal akan membuktikan omong besarnya. Hasilnya cuma begini. Tidak kenal, Sinyal tersenyum. Dia memunguti batang rami yang dipatahkannya dan jatuh ke tanah, lalu mencari rumput untuk mengikatnya menjadi bundelan dan menggendongnya. Chang Ying sedikit mengernyit. Benda ini bahkan anjing pun tidak mau memakannya. Untuk apa dia mengumpulkan begitu banyak? Lagi pula, apakah dia tidak tahu kalau benda ini beracun? Apa dia ingin meracuni seseorang? Sinyal tidak peduli apa yang dipikirkan Chang Ying. Benda ini adalah hartanya. Dia melangkah dengan bangga kembali ke rumah. Bailing menatap jijik tumpukan batang rami di tanah. Benda ini bisa dimakan. Sinyal melirik Moling yang duduk di sana dengan sangat tenang. Astaga, dia bahkan tidak tahu bahwa ada orang yang mencarinya, kan? Masih bisa bersikap tenang begitu. Rebus daging domba dan babi hutan ini. Bailing menunjuk pada daging babi hutan dan domba yang sudah disembelih, dicuci bersih, dan diletakkan di dalam panci. Sudut mulut Sinyal berkedut. Rasanya ingin menendang pria brengsek ini jauh-jauh. Tapi setelah dipikir-pikir, dia menahannya. Datang ke sini untuk makan, ya. Baiklah, aku akan buatkan kalian makanan enak selama beberapa hari. Siapa yang mau mengupas biji ini untukku? Lalu peras minyaknya untukku, dia menunjuk rami yang tergeletak di tanah, yang memiliki banyak biji rami. Lagi pula mereka tidak boleh makan gratis, jika harus bekerja ya harus bekerja. Dan ini, bawa ke sungai dan rendam. Jangan sampai terbawa arus air. Lagi pula sekarang batang raminya terlalu banyak, panci batu di rumah sama sekali tidak muat. Chang Ying juga sudah kembali. Pura-pura tidak mendengar perkataan Sinyal, dia duduk di bangku batu. Dia hanya pergi keluar untuk mencari Sinyal agar kembali memasak. Sekarang tugasnya selesai, dia bisa menunggu untuk makan. Yetan dan Moling, siapa di antara kalian yang pergi? Yang tidak pergi bertugas menyalakan api. Bailing mulai mengatur tugas. Tidak butuh waktu lama bagi Sinyal untuk membuat makan siang yang berlimpah. Sedikit sisa sup sapi di akhir juga habis dibagi oleh beberapa suaminya, dimakan sampai tak bersisa. Sinyal yang sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini hanya tersenyum. Seperti biasa, melihat para pria brengsek itu pergi setelah kenyang, dia juga tidak peduli. Tuan rumah, kau membuat masalah lagi hari ini, sistem mengambil kesempatan untuk mengingatkan Sinyal.
Suku macan tutul mungkin benar-benar akan menyerang suku harimau. Takut apa? Kan ada kau yang menanggungnya, Xinyao tertawa licik, yang langsung membuat sistem terdiam. Jika suku macan tutul datang, itu justru sesuai dengan keinginannya. Kepala suku macan tutul sangat terkejut setelah mengetahui bahwa suku harimau ternyata menyembunyikan manusia monster elang dan manusia monster ular. Dia pernah berurusan dengan kepala suku harimau Lin Mao. Orang itu cukup munafik, pura-pura berjiwa besar, tapi sebenarnya sangat pendendam. Lagi pula, beberapa tahun yang lalu, hanya karena seorang tetua bermarga Hai melakukan sedikit kesalahan, dia menghabisi seluruh keluarganya. Hatinya sangat sempit. Sungguh di luar dugaan orang seperti itu bisa mentolerir keberadaan manusia monster dari suku luar. Beritahu semua manusia monster muda di suku untuk berkumpul besok pagi. Kita akan pergi ke suku harimau untuk meminta penjelasan. Kepala suku macan tutul, Huang Sheng, kini adalah manusia monster tingkat 7, dengan kekuatan puncak. Orang dengan karakter cacat seperti kepala suku harimau Lin Mao sama sekali tidak dia hargai. Terlebih lagi, Lin Mao hanya berada di tingkat 6. Namun dia pernah mendengar bahwa suku harimau memiliki 2 manusia monster harimau yang membangkitkan garis keturunan monster suci. Tidak ada salahnya memanfaatkan kesempatan ini untuk melihatnya. Ayah, Huang Zhen adalah putra tertua Huang Sheng. Karena bakatnya yang cerdas, meskipun masih muda, dia sudah menjadi manusia monster tingkat 6. Aku sering mendengar Xiao Qing berkata bahwa dia memiliki sedikit hubungan dengan putra Lin Mao, Ling Cheng. Selain itu, alasan Xiao Qing menyelinap keluar kali ini sepertinya karena dia menerima pesan dari Ling Cheng. Apa maksudnya? Huang Sheng mengerutkan kening. Xiao Qing masih berhubungan dengan Ling Cheng, dan sekarang dibunuh oleh manusia monster ular yang disembunyikan di suku harimau. Jika demikian, masalah ini sepertinya tidak sesederhana itu. Bakat Xiao Qing kurang bagus, dan dia tidak pernah bisa menembus tingkat 5, hatinya selalu merasa kesal. Sepertinya dia tahu bahwa manusia monster suku harimau yang membangkitkan garis keturunan terluka, dan ingin memburunya, menggunakan darahnya untuk membantunya meningkatkan kemampuan, jadi hal seperti ini terjadi. Bodoh, Huang Sheng memarahi. Manusia monster yang membangkitkan garis keturunan terluka lalu bisa diburu. Dengan mentalitas yang begitu terburu-buru untuk sukses, bahkan jika tidak ada kecelakaan kali ini, pasti akan ada kecelakaan suatu hari nanti. Huang Zhen menundukkan kepalanya, tapi bagaimanapun juga, kematian Xiao Qing kali ini juga disebabkan oleh suku harimau. Tentu saja aku harus menyelesaikan perhitungan ini. Bukan hanya dengan manusia monster ular, tapi juga dengan Ling Cheng. Masalah ini tidak sederhana. Aku harus memastikannya. Siapa yang tahu apakah ini jebakan yang sengaja dibuat oleh suku harimau untuk Xiao Qing? Di pihak Xinyao, dia yakin bahwa suku macan tutul pasti akan datang, jadi dia memikirkan bagaimana memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan Yan Jing. Dia sudah punya rencana di benaknya, tetapi khawatir para suaminya akan mengacaukan rencananya. Dia harus memikirkan cara yang baik untuk memastikan para suaminya bertindak sesuai keinginannya. Ini agak sulit. Selain saat makan, di mana mereka bisa disuruh-suruh sedikit, di waktu lain mereka tidak ada bedanya dengan orang lewat. Bagaimana mungkin mereka mendengarkan perkataannya? Memanfaatkan waktu malam hari, dia menggoreng beberapa cabai dan menumbuknya menjadi bubuk cabai, agar mudah dicampur dengan jintan dan ditaburkan saat makan daging panggang nanti. Dia menyimpan sisa bubuk cabai itu, bersiap menggunakan makanan untuk mencapai tujuannya. Mengeluarkan minyak jarak yang diperas oleh Mo Ling, dia pun tersenyum lebar. Jika cabai tidak ampuh, maka dengan menambahkan sedikit minyak jarak pasti akan berhasil tanpa celah. Barang bagus ini sangat berguna. Sambil tersenyum, dia menyimpan minyak jarak itu. Semua barang disusun rapi di dekat dinding dalam ruangan. Keesokan harinya, Huang Sheng dari suku macan tutul memimpin hampir 100 manusia monster melintasi hutan pegunungan, langsung menuju suku harimau. Saat Xinyao bangun di pagi hari, dia melihat beberapa ekor buruan diletakkan di halaman rumahnya seperti yang ia harapkan.
Tentu saja dia mengerti apa maksud para suaminya itu. Benar saja, menjelang siang, beberapa orang itu datang seolah sudah janjian. Xinyao memanfaatkan waktu pagi untuk memetik banyak buah liar. Dia duduk di halaman sambil menikmati angin sejuk dan makan buah, terlihat sangat santai. Melihat beberapa suaminya datang, dia bahkan tidak beranjak sedikit pun, hanya berkata pelan, "Jika ingin makan daging apa, bersihkan sendiri." Beberapa orang itu sepertinya sudah mengerti aturan. Mereka saling bertatapan, lalu berdua-dua mulai melakukan suit batu gunting kertas. Yang kalah dari keduanya akan diadu lagi. Xinyao menatap keempat orang itu dengan bingung. Bisa main seperti ini juga ya? Akhirnya Moling yang kalah. Sambil mengumpat, dia mengangkat seekor rusa dan pergi. Cuci juga yang ini dan potong-potong setelah kembali. Xinyao dengan malas bangkit dan mengeluarkan beberapa potong kentang dan ubi liar yang baru ditemukannya pagi ini. Juga ini, bawa pergi untuk dicuci. Dia juga menambahkan daun krisan liar yang dia petik secara kebetulan ke dalam panci batu. Lalu membawanya ke meja batu. Ye Tan membelalakkan matanya dengan marah. Ini bisa dimakan. Bisa. Dengan kesal dia membawa panci batu itu dan pergi. Tak lama kemudian, keduanya kembali. Xinyao tersenyum, sambil bicara dia memperagakan. Daging rusa dipotong tipis-tipis seperti ini. Kentang dan ubi liar dipotong tipis-tipis seperti ini. Xinyao menyalakan api dan memanaskan panci. Minyak babi dipanaskan sampai mendesis, cabai merah segar dilemparkan ke dalamnya. Seketika lidah api yang membawa minyak pekat menyemburkan aroma pedas yang menyengat. Udara seolah menjadi kental, setiap tarikan napas membawa rasa pedas yang menusuk seperti jarum. Tenggorokan terasa gatal, air mata langsung menggenangi mata. Rasanya seperti tenggorokan dicekik oleh tangan tak terlihat yang terbuat dari cabai. Suara batuk terdengar susul menyusul. Xinyao, Bailing hampir pingsan karena tersedak. Kau ingin membunuh orang ya? Beberapa orang lainnya juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Mata mereka merah, menutupi mulut dan terbatuk-batuk tanpa henti. Xinyao tersenyum. Dia mengambil segenggam merica hutan yang ditemukannya dan memasukkannya ke dalam. Beberapa potong kulit jeruk liar sisa makanan juga dimasukkan untuk menambah aroma. Kemudian dia menambahkan air dan mendidihkannya. Terakhir, dia tidak lupa memasukkan sedikit minyak jarak. Bumbu dasar hotpot sederhana pun sudah siap. Melihat minyak jarak, dia merasa agak ragu, tetapi demi kelancaran rencananya, dia hanya bisa membuat dirinya sendiri sedikit menderita. Ye Tan, ayo makan. Dia memelototi orang-orang yang tersisa. Potong kentang dan ubi itu sembarangan saja, lagi pula sedikit tebal juga tidak masalah, cukup direbus sedikit lebih lama. Daun krisannya bisa langsung dimasukkan ke dalam panci. Makan, Ye Tan tercengang. Bagaimana memakannya? Melihat Ye Tan juga tidak bergerak, Xinyao langsung duduk di tepi panci dan mulai merebus. Setengah mangkuk irisan daging rusa dimasukkan, lalu ditambahkan sayuran. Dalam sekejap daging rusa matang. Dia dengan santai menjepit sepotong daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pedas, kebas, segar, wangi, enak. Ye Tan paham, meskipun dia merasa sedikit jijik dengan benda merah di dalam panci serta butiran kecil yang tidak dia ketahui itu, tetapi karena Xinyao memakannya dengan begitu nikmat, pasti rasanya tidak buruk. Dia juga mengambil irisan daging yang telah dipotongnya, duduk, dan memasukkannya ke dalam panci. Satu gigitan, air mata menggenang di matanya. Sensasi rasa di ujung lidahnya meledak hebat di dalam tubuhnya, merangsang namun juga agak memuaskan. Dia terbatuk hingga air mata keluar dari sudut matanya. Dia makan satu gigitan lagi. Merasakannya, akhirnya dia merasakan rasa dagingnya. Perasaan yang belum pernah dialaminya. Enak. Tiga orang yang tersisa menatap ekspresi Ye Tan dengan bingung. Jelas-jelas dia terlihat sangat menderita saat makan, tapi ternyata dia terus memakannya. Mungkinkah benar-benar enak? Tanpa peduli memotong daging, mereka langsung datang ke tepi panci dan mulai mengambil daging untuk dimakan. Xinyao tersenyum tanpa berkata apa-apa.
Hanya Yetan yang terlihat marah. Setelah selesai makan, ingatlah untuk memotong dagingnya. Satu gigitan, Bai Ling hampir melompat. Kepalanya seperti dicambuk oleh api, organ dalamnya seolah terbakar. Apakah benda ini benar-benar bisa dimakan? Chang Ying tampak pucat, satu tangannya mengepal menutupi bibirnya, menahan sensasi terbakar di tenggorokannya. Dia menatap si Nyao lagi. Wanita ini masih makan dengan sangat puas. Mo Ling mengerutkan kening, wajahnya memerah, dan suaranya juga sedikit serak. Ini apa? Hotpot malah, si Nyao menatap beberapa suaminya dengan tulus. Semakin dimakan semakin suka, semakin dimakan semakin ketagihan. Hotpot. Mereka belum pernah mendengar tentang hal seperti ini. Ayo, kalau sudah terbiasa memakannya, kalian akan menyukainya. Si Nyao tersenyum, mengambil beberapa potong sayuran hijau untuk dimakan. Yetan tidak berkata apa-apa, terus memakannya. Bagaimanapun, semakin dimakan semakin ketagihan. Meskipun rasa pedasnya seperti membakar organ dalam, tetapi dia tetap suka memakannya. Aneh, 3 orang yang tersisa terpaksa terus mencoba. Benar saja, semakin dimakan mereka menyadari benda ini ternyata cukup enak. Kuncinya adalah, meskipun rasanya seperti membakar mulut dan organ dalam, tetapi mulut ini tidak bisa berhenti ingin memakannya. Si Nyao tidak berani makan terlalu banyak. Dia beranjak untuk memotong sisa daging rusa menjadi irisan. Ini bisa dianggap sebagai keuntungan bagi pria-pria brengsek itu. Masih ada banyak. Dia membawa daging rusa itu dan dengan baik hati meletakkannya di samping mereka. Melihat para suami makan tanpa henti, dia tertawa diam-diam. Berikutnya adalah saat untuk menguji efek ajaib minyak jarak. Setelah para suaminya kenyang dan pergi, dia memanggang seekor domba kecil dan membawanya ke penjara bawah tanah. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Lin Mao dan Ling Cheng masih merasa sangat takut terhadap Yan Jing yang dikurung di penjara bawah tanah. Ayah, lebih baik kita gunakan kesempatan ini untuk membunuh Yan Jing. Jika dia berhasil kabur, dia pasti akan membalas dendam pada kita. Saat itu sudah terlambat untuk menyesal. Lin Mao bukannya tidak merasa khawatir, tetapi memikirkan bahwa manusia monster muda yang berbakat di suku harimau tidaklah banyak. Selain beberapa orang dari luar suku, yang paling menonjol hanyalah Yan Jing dan Bai Ling. Jika Yan Jing dibunuh, itu benar-benar kerugian besar bagi suku harimau. Tetapi dia juga merasa bahwa perkataan Ling Cheng ada benarnya. Sekarang Yan Jing dikurung di penjara bawah tanah, dia pasti menyimpan dendam. Jika dia kabur, siapa yang tahu bagaimana dia akan membalas dendam. Lebih baik kita menaruh obat ke dalam makanannya, meskipun tidak membunuhnya, kita harus mengurangi kekuatannya. Ling Cheng kembali membujuk. Ayah selalu merasa bahwa Yan Jing dan Bai Ling sangat kuat. Mengapa ayah tidak melihatku? Tidak melihat King Ya, dan juga Tai Si. Kami semua sudah mencapai tingkat 5 dan hampir menembus tingkat 6, kami tidak kalah hebat dari mereka. Lin Mao melirik Ling Cheng. Tetapi kekuatan manusia monster yang membangkitkan garis keturunan monster suci benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan manusia monster biasa. Justru karena itu, dia tidak bisa tidak waspada terhadap Yan Jing di penjara bawah tanah. Karena tidak bisa menjadikannya suami ke-6 Sin, sekarang dia terpaksa melakukan sesuatu. Beri sedikit benda beracun ke dalam dagingnya, perhatikan dosisnya, jangan sampai membunuhnya. Ling Cheng tersenyum. Di dalam penjara bawah tanah, beberapa potong daging mentah diletakkan di depan Yan Jing. Kalau dulu, dia masih bisa menahannya. Tetapi sejak memakan sup ikan dan sapi buatan si Nyao, melihat daging babi mentah yang dilemparkan oleh penjaga, dia benar-benar tidak bisa menelannya. Tetapi jika tidak dimakan, dia sangat lapar. Entah sudah berapa kali niat untuk mendobrak keluar muncul di benaknya. Sejujurnya, dia sudah mengamati dengan cermat, penjara bawah tanah ini sama sekali tidak bisa menahannya. Tetapi jika dia mendobrak keluar, apa yang akan terjadi padanya di masa depan? Melarikan diri dari suku harimau dan menjadi manusia monster pengembara. Kecuali terpaksa, dia masih tidak ingin menempuh jalan itu.
Saat dia sedang kesulitan memilih antara makan atau tidak, tiba-tiba aroma daging tercium oleh hidungnya. Dia mengendus kuat-kuat, sangat ingin menggunakan aroma itu untuk mengenyangkan perutnya. Siapa yang sedang memanggang daging di luar sana? Mata merah Yan Jing nyaris memancarkan cahaya, kedua tangannya mengguncang jeruji besi dengan kasar. Beri aku sedikit, kalau tidak ada yang peduli, aku akan mendobrak keluar. Dia meraung keras, cacing kelaparan di dalam perutnya hampir menguasai keinginannya, perlahan-lahan membuatnya kehilangan akal sehat. Demi sesuap makanan, dia benar-benar bisa mendobrak keluar. Paling-paling setelah selesai makan, dia akan kembali masuk dengan patuh. Biar aku masuk untuk melihat Yan Jing, memberinya makanan. Suara Xinyao terdengar. Yan Jing membelalakkan matanya. Wanita ini ternyata datang ke tempat seperti penjara bawah tanah. Selanjutnya terdengar suara penjaga yang menolak. Yan Jing marah besar, mengguncang jeruji besi dengan gila. Biarkan dia masuk. Aku mengantarkan makanan untuk suamiku, kalian tidak perlu bersikap sekaku itu, kan? Xinyao meninggikan suaranya agar Yan Jing mendengarnya dengan jelas. Kalian tidak dengar, kalau tidak biarkan aku masuk, dia akan mendobrak keluar. Xinyao menatap penjaga yang membuka pintu. Jika manusia monster tingkat 5 yang membangkitkan garis keturunan monster suci ini mendobrak keluar, apakah kalian masih bisa mempertahankan nyawa kalian? Dua manusia monster penjaga itu saling berpandangan. Mendengar auman memekakkan telinga Yan Jing dari dalam penjara bawah tanah, mereka cukup ketakutan. Mereka buru-buru memberi jalan untuk Xinyao. Cepatlah. Xinyao tersenyum dan masuk. Aroma daging yang kental semakin mendekat. Jakun Yan Jing naik turun, sepasang matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Xinyao yang semakin mendekat, serta seekor domba panggang utuh di tangannya. Hatinya gembira seperti anak kecil, menatap domba itu dengan air liur yang menetes. Xinyao sudah menyadari ekspresi Yan Jing sejak awal, dan sudah terbiasa dengan tingkah laku para pria ini yang bersikap seperti anak kecil saat melihat makanan. Dia tersenyum dan memberikan domba itu kepada Yan Jing. Khusus dipanggang untukmu. Yan Jing mengambil daging domba itu dan menatap Xinyao. Entah karena pengaruh daging domba atau apa, tiba-tiba dia merasa wanita ini tampak lebih cantik. Wajahnya bercahaya, fitur wajahnya juga terlihat mungil dan menawan. Cih, bagaimana mungkin Xinyao bisa menjadi cantik? Pasti karena dia terlalu lapar sehingga pandangannya kabur saat melihat wanita. Terima kasih. Setelah berkata dengan suara serak, dia mulai makan dengan lahap. Harum, sangat harum, beraroma dan lesat. 10.000 kali lebih enak daripada daging mentah yang diberikan di penjara bawah tanah. Kenapa kau datang? Setelah makan dengan rakus sampai 80% kenyang, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Xinyao. Apa yang dilakukan wanita ini di sini? Apakah hanya untuk menjenguknya? Mereka selalu bersikap kejam pada Xinyao, bagaimanapun juga mereka tidak berpikir bahwa Xinyao akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Takut kau kelaparan dan tidak punya tenaga untuk bertarung, Xinyao tersenyum dan diam-diam mendekat ke telinga Yan Jing. Simpan tenagamu, sebentar lagi akan ada perkelahian. Yan Jing mengerutkan kening. Wanita ini mulai gila lagi. Berkelahi dengan siapa di dalam penjara bawah tanah? Apa dia ingin dia kabur? Kecuali terpaksa, dia masih tidak ingin mengambil risiko ini. Aku tidak mau berkelahi. Yan Jing menolak dengan tegas. Dagingnya sudah diantar, pulanglah. Xinyao tidak terus berbicara. Dia hanya perlu memberitahunya sebelumnya agar dia makan dan minum sampai kenyang. Mengenai bersedia atau tidak untuk bertarung, apakah itu keputusannya sendiri. Dia tertawa diam-diam dan berbalik untuk pergi. Namun, dia melihat Ling Yao juga masuk sambil membawa makanan. Dia mengerutkan kening. Untuk apa Ling Yao datang ke sini? Ling Yao melihat Xinyao ternyata selangkah lebih maju, wajahnya memucat. Xinyao ini benar-benar merusak pemandangan di mana-mana. Kapan dia baru akan mati? Xinyao menoleh kembali ke arah Yan Jing. Yan Jing, apa kau sudah kenyang? Jika belum, aku akan mengantarkan seekor domba lagi untukmu. Jangan sembarangan makan barang orang lain,
hati-hati diracun. Xinyao, kau menggonggong apa? Ling Yao sangat marah. Orang gila ini benar-benar semakin kurang ajar. Berani-beraninya dia bicara sembarangan di depannya, dengan nada menyindir. Apa kau percaya aku bisa memanggil orang sekarang juga untuk menguburmu? Aku takut sekali. Xinyao memeluk lengannya, berlagak seperti menggigil ketakutan. Putri kepala suku sungguh berwibawa. Ling Yao menggertakkan gigi, rasanya ingin mencekik Xinyao saat ini juga. Dia telah bersusah payah mendapatkan ramuan yang bisa membuat manusia monster mabuk kepayang, dan dengan gembira menyiapkan makanan dengan ramuan itu untuk diberikan kepada Yan Jing. Dia berpikir bahwa karena makanan di penjara bawah tanah sangat tidak enak, meskipun Yan Jing membencinya, dia pasti akan memakannya demi makanan lesat. Selama Yan Jing memakannya, bahkan di dalam penjara bawah tanah, selama dia bisa tidur dengan Yan Jing, dia tidak percaya Yan Jing masih akan terus bersikap keras kepala. Yan Jing, Ling Yao berniat untuk mengabaikan Xinyao begitu saja. Sambil tersenyum cerah dia berjalan mendekati Yan Jing. Makanan di penjara terlalu tidak enak, aku membuatkan beberapa makanan untukmu. Hati-hati diracun, loh, Xinyao menyilangkan lengannya dan berbicara dengan nada menyindir. Yan Jing, aku selalu menyukaimu, mana mungkin aku meracunimu. Ling Yao pura-pura sedih. Ada iga domba dan iga babi kukus. Xinyao meliriknya. Tak disangka Ling Yao cukup pintar memasak. Terlebih lagi, bahan makanan ini jauh lebih mewah dari miliknya. Memang putri kepala suku hidup dengan nyaman. Melihat makanan enak ini, bohong jika Yan Jing tidak tergoda. Meskipun domba panggang utuh yang dibawa Xinyao sangat enak, tetapi dia telah memakan 1 ekor penuh dan baru merasa kenyang 80%. Lagi pula, dia belum makan banyak selama beberapa hari ini. Xinyao memicingkan mata melirik Yan Jing. Jangan-jangan di dalamnya diberi obat perangsang. Orang ini sepertinya agak bodoh, jangan sampai nanti asal tiduri betina apa saja yang ada. Xinyao, kau benar-benar kurang ajar, iya. Ling Yao juga bingung. Bukankah Xinyao hanya membangkitkan kemampuan, kenapa dia juga menjadi sangat bermulut tajam dan arogan? Yan Jing mengerutkan kening, merasa malu karena disindir habis-habisan oleh Xinyao. Xinyao gila apa? Apa dia pikir Yan Jing ini bodoh? Imajinasi yang luar biasa, sampai berpikir soal obat perangsang. Dia memelototi Xinyao, lalu sekilas melirik Ling Yao. Bayangan seorang pria dan wanita telanjang yang sedang berselingkuh hari itu melintas di benaknya. Sialan, wanita jalan Ling Yao ini belum tentu berniat baik. Berani-beraninya memfitnahnya bahwa ia ingin memaksanya berhubungan badan. Cih, menjijikkan. Aku tidak mau makan, bawa pergi. Yan Jing berwajah dingin, matanya memancarkan aura membunuh. Ling Yao yang ditolak mentah-mentah wajahnya seketika menjadi hijau. Dia mengira Yan Jing akan menolak, tetapi tidak menyangka akan menolaknya dengan cara yang begitu memalukan. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu diuntung. Hatinya sudah terbakar amarah, terutama saat menatap Xinyao, ribuan pikiran untuk membunuhnya muncul. 3 auman harimau terdengar dari alun-alun di kejauhan. Ketiganya menajamkan telinga, ekspresi mereka juga menunjukkan kewaspadaan. Mengapa tiba-tiba ada 3 auman harimau saat ini? Apakah ada keadaan darurat? Ling Yao buru-buru pergi. Di jalan, dia bertemu dengan suami pertamanya, Xuan Tai. Xin Xin, mau kemana membawa makanan? Aku melihatmu belum kembali, jadi aku berniat membawakan makanan untukmu. Ling Yao buru-buru mencari alasan. Dia tidak mungkin memberitahu Xuan Tai bahwa dia diam-diam pergi menemui Yan Jing. Sayangku sangat perhatian, kebetulan aku sedang lapar. Xuan Tai merebut tas kulit binatang dari tangan Ling Yao. Dia meraih iga domba dan memakannya sambil berjalan. Ling Yao tidak menghentikannya. Kudengar benda ini sangat manjur setelah dimakan, kebetulan biarkan Xuan Tai mencobanya. Lagi pula hari sudah mulai gelap, malam ini mereka bisa berolahraga. Ini masih ada iga kukus, Ling Yao tersenyum. Dia selalu merasa bahwa suaminya di rumah ini kurang liar dibandingkan Mo Xuan. Kalau tidak,
dia tidak akan berlari sejauh itu untuk berselingkuh dengan Mo Xuan di alam liar. Di alun-alun, Lin Mao sudah berdiri di tengah. Ling Cheng juga telah mengumpulkan belasan manusia monster yang paling dipercayainya untuk berkumpul tepat waktu di sana. Manusia monster lain di suku yang mendengar suara auman harimau juga bergegas datang. Xinyao tentu saja tidak ketinggalan, dia berlari kecil ke sana. Lin Mao langsung pada intinya tanpa basa-basi. Suku macan tutul tiba-tiba menyerang, mereka sudah berada 10 mil jauhnya. Ada sekitar 100 manusia monster, dipimpin oleh kepala suku macan tutul, Huang Sheng. Satu kalimat itu berbobot berat. Huang Sheng adalah salah satu dari sedikit manusia monster tingkat 7 di suku-suku sekitar. Satu tingkat lebih tinggi dari kepala suku Lin Mao. Di suku harimau, selain kepala suku dan beberapa tetua yang mencapai tingkat 6, sebagian besar manusia monster muda hanya berada di tingkat 5 atau bahkan lebih rendah. Putra Huang Sheng, Huang Zhen, juga ikut. Ayah dan anak, satu tingkat 7 dan satu tingkat 6. Lin Mao menjadi semakin serius, menyapu pandangannya ke semua manusia monster yang hadir. Kita belum tahu mengapa suku macan tutul tiba-tiba menyerang suku harimau. Aku akan mencoba bernegosiasi dengan suku macan tutul terlebih dahulu. Tetapi kalian jangan lengah, bersiaplah untuk berjaga kapan saja. Ayah, mengapa suku macan tutul tiba-tiba menyerang suku kita tanpa alasan? Ling Yao sangat bingung. Jika mereka bersiap untuk bertarung, bagaimana jika gairah Xuan Tai bangkit nanti? Itu akan sangat merepotkan. Belum jelas, Lin Mao juga memiliki ribuan pertanyaan di benaknya. Ling Cheng memang merasa sedikit bersalah. Ayah, biarkan aku pergi bernegosiasi dengan suku macan tutul. Terlalu berbahaya. Kedatangan Huang Sheng secara langsung mungkin bukan masalah kecil. Lin Mao sedikit gelisah, mengkhawatirkan keselamatan Ling Cheng. Demi suku harimau, meskipun aku harus mengorbankan nyawa, itu sudah seharusnya. Langsung bertarung saja, Bai Ling dengan tidak sabar menyela. Untuk apa kita merendahkan diri kita sendiri dan membesarkan nyali mereka? Apa hebatnya tingkat 7? Xinyao memandang pria ini dengan santai. Sesuai dengan gaya gilanya yang biasa. Lin Mao tentu saja tidak memiliki semangat petualang yang begitu berani. Dia memandang Bai Ling, dan secercah harapan muncul di hatinya. Ling Cheng, saat kau pergi bernegosiasi, biarkan Bai Ling menemanimu. Ling Cheng ragu-ragu, tetapi mengingat Bai Ling sangat ingin mencari mati, lebih baik membawanya. Siapa tahu dia bisa bernegosiasi dengan Huang Qing. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Huang Qing sudah mati. Tidak masalah, dia menghitung-hitung dalam hatinya. Ternyata masih ada sesi negosiasi ini. Xinyao sedikit mengernyit, dia telah mengabaikan poin ini. Situasi sepertinya agak menyimpang dari harapannya. Aku juga ingin pergi. Xinyao berjalan ke sisi Bai Ling. Pulang sana, Bai Ling berwajah muram. Wanita ini semakin tidak tahu aturan. Aku takut kau terluka, agar bisa meredakan rasa sakitmu kapan saja. Xinyao mendongak menatap Bai Ling dengan sungguh-sungguh. Sudut mulut Bai Ling berkedut. Meredakan rasa sakit kapan saja. Yakin bukan menjadi beban kapan saja. Selain itu, membiarkannya pergi bersama Ling Cheng. Dia tidak akan pergi. Xinyao, ini adalah perselisihan antara dua suku. Ini urusan manusia monster. Kau sebagai betina jangan ikut campur. Lin Mao tampak tidak senang. Xinyao ini benar-benar tidak tahu situasi. Untuk apa ikut campur di saat genting seperti ini? Aku tidak akan pergi berbicara dengan kelompok macan tutul bau itu kecuali untuk menghajar mereka. Wajah Bai Ling muram. Apa yang perlu dibicarakan? Bagiku, selain tinju, ya tinju. Tidak ada yang lain. Wajah Lin Mao juga menjadi muram. Ling Cheng bahkan lebih merasa malu. Bai Ling yang sombong ini memang selalu tidak mempedulikan wajah orang lain. Kepala suku, orang-orang dari suku macan tutul sudah mengepung suku kita. Apa? Lin Mao seolah mati rasa. Apakah suku macan tutul bahkan tidak berniat untuk berkomunikasi dengannya dan langsung menyerang?
Xinyao diam-diam merasa senang. Bukankah ini tepat seperti yang diharapkan? Hanya saja, dia melihat berkeliling ke arah beberapa suaminya. Kenapa efek minyak jaraknya belum juga terasa? Semuanya bersiap untuk bertarung. Segerombolan manusia monster harimau di alun-alun bersiaga. Lin Mao segera mengatur beberapa kelompok untuk bertahan. Karena suku harimau didukung oleh gunung besar dan dilewati sungai, selama mereka bisa fokus bertahan, suku macan tutul tidak akan bisa menyerang masuk ke dalam suku dengan mudah. Semuanya harus berhati-hati. Lihat saja bagaimana aku menghajar kawanan macan tutul sialan ini, Bai Ling dengan tatapan mata dingin memancarkan aura jahat. Namun sebelum kalimatnya selesai, perutnya tiba-tiba bergemuruh. Dia mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ekspresinya berubah, raut wajahnya seolah akan melintir. Dia merasa bahwa fesesnya akan segera keluar saat itu juga. Wush! Dia menghilang tanpa jejak. Xinyao hampir tidak bisa menahan tawa. Dia menoleh ke belakang untuk melihat 3 suami lainnya. Benar saja, wajah mereka semua berubah drastis, dan mereka melarikan diri dalam sekejap. Wajah Lin Mao menjadi hijau. Chang Ying, Mo Ling, Ye Tan, wajahnya pucat pasi. Sialan, apa orang-orang ini melarikan diri dari pertempuran? Ling Cheng, bawa orang untuk menghentikan suku macan tutul. Wajah Lin Mao muram, dan kepercayaan dirinya tiba-tiba hilang. Beberapa manusia monster paling kuat di suku absen. Bagaimana mereka bisa bertarung? Seorang wanita memiliki 10 suami monster berkualitas tinggi, namun tidak pernah merasakan kebahagiaan. Hanya karena terdengar bunyi saat buang air kecil, dia diusir dari suku oleh kepala suku beserta suami-suaminya. Sejak itu, suami-suaminya sangat membencinya dan sama sekali tidak ingin menyentuhnya. Siapa sangka wanita itu tidak menyerah. Demi bisa menghabiskan malam dengan salah satu dari mereka, saat para suami pergi berburu, dia diam-diam memasukkan 1 ton obat kuat ke dalam makanan mereka. Benar saja, setelah para suami makan, perut mereka bergejolak. Sang wanita dengan anggun duduk di lereng bukit, menggigit rumput ekor anjing, menikmati pemandangan para suaminya yang berlarian ke semak-semak. Dia hanya menunggu mereka kehabisan tenaga lalu menyeret mereka kembali ke gua untuk bersenang-senang. Namun, para suami justru memancarkan aura membunuh dan berteriak ingin membunuhnya. Bai Ling baru saja mengambil senjatanya, namun langsung menjepit kedua kakinya. Mo Ling baru akan mengeluarkan racunnya, namun bercampur dengan kentut beruntun. Chang Ying berubah menjadi monster, tetapi malah terus terjatuh. Ye Tan bahkan berbaring di hamparan bunga dan melepaskan bom gas beracun. Namun yang tak terduga, suku macan tutul memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang suku harimau. Celakanya, 5 manusia monster terkuat suku harimau sedang sibuk membuang kotoran. Mereka sama sekali tidak bisa menghindar. Saat itu Ling Cheng menunjukkan wajah meremehkan. Ayah, serahkan padaku. Tanpa Bai Ling dan beberapa manusia monster luar itu, dia masih bisa menghentikan suku macan tutul. Suantai, kalian semua pergi. Lin Mao melirik Suantai yang berdiri di tempat dengan wajah memerah. Suantai berusaha menahan rasa sesak yang luar biasa di bagian tertentu. Dia sangat bingung, mengapa tiba-tiba dia begitu ingin tidur dengan seorang wanita. Dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saat ini, pikirannya hanya dipenuhi oleh wanita. Dia menoleh ke arah Ling Yao yang berdiri di belakangnya, merasa seolah melihat bidadari dari surga. Matanya seketika seperti terbakar. Bagaimana dia bisa punya pikiran untuk bertarung dengan suku macan tutul? Apakah ada wanita di suku macan tutul yang datang? Jika ada, dia bisa ke sana. Sama sekali tidak mempedulikan perintah Lin Mao, dia dengan kasar memanggul Ling Yao dan berlari ke arah rumah. Suantai, apa yang kau lakukan? Lin Mao melihat Suantai berlari dengan liar, matanya hampir melotot mengeluarkan api. Sialan, di saat genting seperti ini, semuanya malah lari. Untunglah Bai Ling kembali. Xinyao tersenyum, nanti dia juga harus kembali lagi. Kepala suku, aku akan pergi menghajar mereka sekarang.
Bailing dengan penuh percaya diri melesat pergi. Lin Mao akhirnya mengangguk. Dia tidak tahu apa yang Bailing lakukan tadi, tapi untunglah dia kembali. Kemudian Mo Ling, Chang Ying, dan Ye Tan juga kembali. Mereka semua melesat pergi. Namun belum sampai semenit, beberapa orang itu kembali satu demi satu, berlari lurus ke arah rumah mereka. Lin Mao menatap dengan mata terbelalak dan sudut bibir berkedut. Sialan, apa yang sedang dilakukan para bajingan ini? Di saat sepenting ini mereka malah bermain-main. Kepala suku, Ling Cheng tidak bisa bertahan. Lin Mao tertegun, baru 10 menit. Melihat waktu yang tepat, si Nyao mendekati Lin Mao. Kepala suku, situasi saat ini kritis. Bagaimana kalau membiarkan Yan Jing menebus kesalahannya dan melawan suku Macan Tutul? Yan Jing. Mata Lin Mao berbinar. Benar, Yan Jing. Masih ada manusia monster yang membangkitkan garis keturunan monster suci. Bagaimana dia bisa melupakan Yan Jing begitu saja? Cepat lepaskan Yan Jing. Ini, pengawal nomor 1 sedikit ragu. Yan Jing baru saja dikurung beberapa hari yang lalu karena memaksakan kehendak pada betina lain. Bukankah terlalu sembarangan jika langsung melepaskannya sekarang? Cepat. Lin Mao menamparkan kepala pengawal nomor 1. Si Nyao mundur 2 langkah dan tertawa diam-diam. Tuan rumah, tak kusangka kau menggunakan cara seburuk ini untuk menyelamatkan Yan Jing. Si Nyao menggigit bibir. Dia juga terpaksa. Apakah dia harus pergi merebut tahanan sendiri? Aku hanya mengikuti arus. Di dalam penjara bawah tanah, sejak Yan Jing mendengar 3 auman harimau, dia berjalan mondar-mandir di dalam sel. Dia sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggaruk-garuk hatinya, sangat gatal dan tak tertahankan. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa berlari ke arahnya. Yan Jing, kau bisa keluar sekarang. Pengawal nomor 1 menatap Yan Jing dengan tergesa-gesa. Sekarang suku harimau sedang dalam bahaya, tebuslah kesalahanmu. Lihat saja bagaimana aku akan membakar bulu mereka semua. Yan Jing meraung, melesat dan menghilang tanpa jejak. Puluhan mil jauhnya, Ling Cheng dan manusia monster harimau mundur selangkah demi selangkah. Huang Sheng dan orang-orang suku Macan Tutul terus mendesak maju. Huang Sheng juga kebingungan, mengapa suku harimau tidak memiliki satupun orang yang bisa bertarung. Bukankah katanya ada manusia monster yang membangkitkan garis keturunan monster suci? Kenapa tidak ada satupun yang terlihat? Dan manusia monster ular dan manusia monster elang yang disebut-sebut itu, setelah bertarung setengah hari, bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Apakah kita salah sasaran? Huang Sheng juga merasa sedikit tidak yakin. Bagaimana jika salah sasaran? Itu hanya akan menambah musuh. Macan Tutul bodoh. Dengan jurus, harimau merah melahap langit, Yan Jing melesat ke langit seperti matahari terik. Api berkobar di belakangnya, membentuk harimau api merah raksasa yang meraung di udara. Bayangan harimau itu mengaum, matanya seperti api mengalir, menerjang menutupi langit. Harimau api itu membuka mulutnya dan meraung, gelombang api merah menghantam ke bawah, dalam sekejap menelan seluruh area di depannya. Cahaya api menerangi langit, seolah-olah terjadi kebakaran besar yang turun dari langit. Inilah manusia monster yang membangkitkan garis keturunan. Huang Sheng buru-buru mengeluarkan senjata kemampuan terkuatnya, dengan enggan menahan amukan api di depannya. Dalam hati dia tak bisa menahan kekagumannya. Untung saja manusia monster ini baru tingkat 5. Jika tidak, bahkan dia, seorang pengguna kemampuan tingkat 7, mungkin akan kesulitan menghadapinya. Yan Jing berdiri di tengah api, mata merahnya menyala-nyala, dan senyum sombong nan dingin tersungging di sudut bibirnya. Bukankah kalian ingin bertarung? Harimau ini akan membakar kalian semua hari ini tanpa sisa. Kalian merencanakan kematianku, hari ini aku datang untuk menuntut penjelasan. Huang Sheng tidak mundur, meskipun orang di depannya hebat, paling-paling dia hanya bisa mengimbanginya. Yan Jing mengerutkan kening, sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan Huang Sheng. Siapa yang kurang kerjaan merencanakan kematian Macan Tutul bodoh? Omong kosong.
Sudut mulut Huang Zheng berkedut. Apakah orang ini tidak punya sopan santun? Huang Zhen, aku akan menghadapi harimau naga api ini. Kau masuk dan tangkap Lin Mao si tua bangka itu. Aku sendiri yang akan menanyainya. Baik, ayah. Huang Zhen meninggalkan sekelompok manusia monster untuk membantu Huang Zheng menghadapi Yan Jing. Sementara dia memimpin sisanya untuk terus menyerang Ling Cheng. Di alun-alun, pesan terus berdatangan. Kepala suku, Yan Jing sudah ke sana. Dia berhasil menahan sebagian manusia monster macan tutul untuk sementara waktu. Tetapi karena jumlah mereka terlalu banyak, sebagian dari mereka masih menyerang Ling Cheng dan yang lainnya. Mereka hampir tidak bisa bertahan lagi. Lin Mao merasa tekanan darahnya melonjak naik. Ling Cheng si sampah ini. Selain omong besar, dia sama sekali tidak berguna. Mana Suantai dan yang lainnya? Sejak tadi dia tidak melihat Suantai. Siapa yang sangka, saat ini Suantai sedang bersenang-senang dengan Ling Yao di rumah, sama sekali tak bisa berhenti. Wajah Lin Mao pucat pasi, melihat ke sekeliling. Akhirnya matanya berbinar. Bai Ling datang. Di belakangnya ada Chang Ying dan kawan-kawan. Memikirkan Bai Ling yang berulang kali berlari pulang, matanya kembali meredup. Bai Ling, nada bicaranya dingin. Ada apa denganmu hari ini? Si Nyao diam-diam menahan tawa. Bai Ling mengerutkan kening. Sialan, dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja perutnya mulas parah. Mulas sampai sekarang dia hampir tidak punya tenaga untuk berjalan. Bahkan sekarang, dia masih merasakan dorongan samar untuk lari kembali dan membuang kotoran lagi. Chang Ying, Mo Ling, Ye Tan, Lin Mao berwajah suram. Meskipun suku harimau bukanlah suku asal kalian, tetapi kami telah menerima kalian untuk menetap di sini selama bertahun-tahun. Sekarang suku harimau sedang dalam bahaya. Kalian tidak berpikir bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kalian, kan? Kami, Mo Ling baru saja akan berbicara, namun kembali merasakan kejang di perutnya, dan dia pun berlari pulang. Kemudian keempat orang itu kembali berlari pulang satu persatu. Lin Mao sangat marah hingga menggertakkan gigi. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana kalau aku pulang dan melihat? Siapa tahu kemampuanku bisa membantu mereka, gumam si Nyao pelan. Dia berlari kecil pulang ke rumah. Dia sedang pusing memikirkan bagaimana cara mencari para suaminya itu. Dalam situasi seperti ini, mereka pasti sedang mencari tempat untuk buang air besar. Dia tidak bisa begitu saja menyusul mereka. Setelah dipikir-pikir, para suami pasti akan melewati pintu rumahnya jika mereka keluar lagi. Lebih baik menunggu di halaman. Beberapa orang yang sudah di area setengah hari itu sekarang kecepatan larinya ke alun-alun jelas melambat. Begitu dia berdiri di halaman, Bai Ling keluar sambil memegangi perutnya. Tentu saja, aura membunuh di matanya berkurang drastis. Tapi dia masih dengan keras kepala bergumam tentang menghajar macan tutul itu. Biar aku bantu, si Nyao mengulurkan tangan menghentikan Bai Ling. Energi keluar dari telapak tangannya, menyelimuti perut Bai Ling. Dalam sekejap, Bai Ling merasa perutnya jauh lebih nyaman, dan rasa mulas yang terus-menerus itu perlahan menghilang. Bai Ling menyipitkan mata menatap si Nyao. Mengapa wanita ini begitu baik hati? Sedang apa? Mo Ling berjalan keluar. Dia menutupi pantatnya dengan satu tangan. Diare ini hampir membuatnya pingsan. Melihat cahaya dari telapak tangan si Nyao, dia mengerti apa yang terjadi. Hanya saja dia tidak tahu apakah itu efektif atau tidak. Lakukan juga untukku, dia berjalan ke samping Bai Ling dan berdiri di seberang si Nyao. Bukankah wanita itu punya dua tangan? Kebetulan tangannya yang satu lagi sedang menganggur, lebih baik gunakan saja. Sudut bibir si Nyao berkedut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah makanan yang kita makan hari ini benar-benar tidak bermasalah? Bai Ling memelototi si Nyao. Tiba-tiba menjadi seperti ini hari ini, dan bukan hanya dirinya sendiri. Mo Ling, Ye Tan, dan Chang Ying juga terkena. Maka hanya ada satu kemungkinan, ada yang salah dengan makan siang mereka. Mungkin kalian belum terbiasa dengan cabai itu,
Xinyao berkata dengan tenang. Setelah makan beberapa kali, kalian akan terbiasa. Terbiasa apanya? Sudut mulut Bailing berkedut. Kenapa kau tidak bilang dari tadi kalau kemampuanmu bisa menghentikan diare? Mo Ling juga berwajah dingin. Kalau saja mereka tahu kemampuan wanita ini memiliki efek seperti itu, untuk apa mereka harus mencret selama itu? Sekarang dia merasa duburnya seolah bukan miliknya lagi. Apa yang sedang kalian lakukan? Chang Ying dan Ye Tan berdiri belasan meter jauhnya. Wajah mereka pucat, jelas mereka sudah dehidrasi parah. Xinyao tersenyum bersalah, membantu mereka menghentikan diare. Mendengar kata diare, Bailing dan Mo Ling merasa sedikit malu tanpa alasan. Masalah sepribadi ini, Xinyao bisa mengatakannya dengan begitu santai. Benar-benar menjengkelkan. Chang Ying dan Ye Tan mendengar bahwa Xinyao bisa menghentikan diare, tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini. Kalian sudah selesai belum? Sekarang giliran kami. Ye Tan mendesak. Seumur hidupnya, dia belum pernah diare sehebat ini. Sungguh memalukan. Cepatlah. Chang Ying juga tak tahan untuk mendesak. Berdiri di tempat, dia diam-diam melakukan senam kegel. Dia benar-benar sudah tidak tahan lagi, duburnya hampir meledak. Tiba-tiba Xinyao mengernyit. Gawat, dia juga mau buang air besar. Tunggu sebentar. Sambil memegangi perutnya, dia segera berlari ke belakang rumah. Beberapa suami Xinyao mengernyitkan dahi. Chang Ying dan Ye Tan terpaksa menunggu dengan wajah memerah. Bailing dan Mo Ling sudah merasa lebih baik. Walaupun masih sedikit tidak nyaman, tapi dorongan kuat untuk buang air besar sudah hilang. Macan tutul bodoh. Tunggu sampai aku menghajar kalian. Bailing melesat pergi karena malu. Tatapan Mo Ling meredup, mengingat pada saat pergi bersujud beberapa hari yang lalu, dia membunuh seekor macan tutul. Dia pun ikut berlari menyusul dari belakang. Xinyao menggigit bibir, lalu buru-buru keluar. Chang Ying telah mengintip sekian lama, namun baru kali ini merasakan langsung kemampuan Xinyao. Benar saja, saat cahaya menyelimuti perutnya, seluruh tubuhnya merasa jauh lebih nyaman, bagai dekapan sepasang tangan hangat. Tiba-tiba wajahnya memerah hingga ke telinga. Xinyao mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa Chang Ying tiba-tiba bersikap seperti ini. Apa dia seorang perjaka yang polos? Ye Tan sendiri merasakan sensasi deja vu. Terakhir kali Chang Ying melukai paru-parunya, dia tidak bisa bergerak lama. Lalu ia merasakan sensasi hangat seperti ini. Mata hitam legamnya melirik Xinyao dengan penuh arti. Sudah baikan? Tanya Xinyao beberapa saat kemudian, melihat kedua suaminya itu diam membisu. Melihat wajah mereka yang sudah membaik dan tubuh mereka yang tenang, kedua suaminya mengangguk. Sensasinya sangat nyaman, seolah mereka ingin Xinyao terus menyalurkan kekuatannya. Sudut mulut Xinyao berkedut. Sudah selesai, jangan bicara. Membuang banyak energiku saja. Lalu dia berseru, ayo kita pergi. Melihat ke arah kedua suaminya, bersiap melangkah ke alun-alun. Untuk apa kau ke sana? Chang Ying berwajah masam. Kenapa seorang betina terus-terusan berada di kerumunan jantan? Aku, Xinyao kehilangan kata-kata. Tidak mungkin ia mengaku ingin menonton pertunjukan. Aku ingin melihat apakah ada yang terluka dan butuh pengobatan. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia bahkan tak percaya pada kebaikannya sendiri. Banyak alasan. Chang Ying mengernyit, lalu melemparkan Xinyao ke punggungnya. Ah! Xinyao menjerit pelan, hampir terjatuh. Suaminya yang manusia elang itu hendak membawanya ke alun-alun, di mana semua orang tengah saling beradu pandang. Ketua suku, kami datang. Saat Bailing dan Mo Ling melesat cepat satu persatu, Ling Cheng sudah mundur sampai di belakang Lin Mao. Huang Zhen, yang memimpin sekawanan manusia monster macan tutul, tengah berhadapan dengan Lin Mao. Lin Mao merasa senang melihat kedatangan Bailing dan Mo Ling, namun berwajah garang dan berkata, kenapa kalian baru tiba? Kedua pria itu saling memandang, diare. Serahkan manusia monster ular itu. Mendengar hal itu, Mo Ling tidak senang. Apa maksud ucapanmu?
Lin Mao juga terkejut. Untuk apa menyerahkan manusia monster ular? Di sini hanya ada satu manusia monster ular, yaitu Mo Ling yang baru saja tiba. Jadi apakah serangan tiba-tiba suku macan tutul ke suku harimau hanya untuk mencari Mo Ling? Apa yang kau lakukan? Bai Ling menatap Mo Ling dengan tatapan dingin. Sepertinya macan tutul bodoh ini mengincar Mo Ling. Baru beberapa hari yang lalu aku membunuh seekor macan tutul. Suara Mo Ling sangat pelan. Macan tutul itu terus membuntuti kita. Apa? Bai Ling menyipitkan mata dinginnya. Saat kita dalam perjalanan untuk bersujud. Bai Ling tersenyum sinis. 30 sujud itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Kurang ajar, berani-beraninya berbuat rusuh di wilayahku. Apa kau pikir bisa mengambil orang semaunya? Berkat kehadiran Bai Ling, Lin Mao kembali bersemangat. 3 hari lalu, manusia monster ular membunuh adikku. Nyawa dibayar nyawa. Kedatangan kami ke sini adalah untuk menuntut keadilan bagi adikku. Huang Zhen akhirnya menyatakan tujuannya. Kami curiga suku harimau telah merencanakannya sejak awal, menjebak adikku, dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Dia melirik tajam ke arah Ling Cheng. Lin Mao, kau harus memberiku penjelasan. Jika tidak, suku macan tutul akan meratakan tempat ini hari ini juga. Omong kosong. Bai Ling memelototi Huang Zhen. Ada buktinya. Huang Zhen berwajah dingin. Sialan, bukti apa? Sejak kapan mereka butuh bukti? Adikku dicekik sampai mati. Siapa lagi pelakunya selain manusia monster ular? Ling Cheng mengernyitkan dahi. Huang Qing mati tercekik. Pantas saja dia tidak melihat Huang Qing menyerang Bai Ling di jalan. Apakah dia ketahuan dan dibunuh oleh Mo Ling? Dia melirik Mo Ling. Mo Ling yang selalu menyendiri memang terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi, Mo Ling membunuh Huang Qing tanpa sepengetahuan siapapun, lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa sepanjang jalan. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Tapi, apakah Mo Ling dan Huang Qing membicarakan sesuatu sebelum Huang Qing dibunuh? Si Nyao, yang takut ketinggian dan menempel di punggung manusia monster elang, tiba di alun-alun dalam sekejap mata. Chang Ying mengaum dan berputar-putar di langit. Pasukan Huang Zhen mendongak ke atas. Sesuai dugaan Tuba, memang ada manusia monster elang di suku harimau. Dalam sekejap mata, Chang Ying kembali ke wujud manusia, melempar Si Nyao ke tanah, dan mendarat mulus di samping Mo Ling. Ye Tan juga muncul bagai kilatan petir. Si Nyao memegang pinggang tuanya, bangun, dan melihat sekeliling alun-alun. Mereka belum mulai bertarung, sepertinya sedang adu mulut. Aku manusia monster ular yang mencekik adikmu. Mata hijau Mo Ling memancarkan aura jahat, sudut bibirnya menyeringai dingin ke arah Huang Zhen. Ingin membawaku pergi. Kau harus melihat apakah kau punya kemampuan untuk itu. Huang Zhen tertegun melihat pemuda kurus di depannya, lalu wajahnya berubah menjadi marah. Kau berani membunuh adikku, aku juga berani membunuhmu. Mo Ling tersenyum dingin, suaranya rendah dan penuh aura dingin yang menusuk, seolah-olah lidah ular menjilati kulit, membuat bulu kuduk merinding. Perawakannya tinggi, ramping dan dingin. Seluruh tubuhnya samar-samar diliputi oleh aura kabut beracun. Mata hijaunya menyipit seperti ular berbisa yang siap melancarkan serangan mematikan. Tunggu dulu, aku belum selesai bertanya. Bai Ling menahan Mo Ling yang terlihat penuh aura membunuh. Untuk apa adikmu mengikuti kami? Ling Cheng tertegun, butiran keringat muncul di dahinya. Si Nyao memandang Bai Ling dengan gaya seolah menonton pertunjukan. Untuk apa bertanya omong kosong seperti itu? Mo Ling menatap Bai Ling dengan kesal. Tuan muda macan tutul, apakah ada konspirasi di balik adikmu yang mengikuti kami? Bai Ling menatap tajam ke arah Huang Zhen. Beraninya hanya monster tingkat 6. Aku bisa saja mencabik-cabik macan tutul bodoh ini dengan mudah menggunakan jurus rahasiaku. Jika Huang Zhen berani mengikutinya di saat ia terluka, maka niatnya sudah sangat jelas. Omong kosong. Huang Zhen semakin marah. Kalianlah yang menipu adikku dan memanfaatkannya untuk membunuhnya. Omong kosong. Bai Ling meledak marah. Sialan,
Fitnah. Apa untungnya menipu kelompok macan tutul bodoh seperti kalian? Si Nyao mulai tertarik. Penjelasan suku macan tutul jelas menunjukkan bahwa ada yang membujuk Huang Qing, dan Huang Qing kemudian mengikuti Bai Ling dan apesnya dibunuh oleh Mo Ling. Sangat menarik. Lin Mao. Huang Zheng, dengan kekuatannya sendiri, perlahan-lahan mendesak mundur Yan Jing yang baru mencapai tingkat 5. Yan Jing berjuang mati-matian, hatinya dipenuhi rasa bersalah karena gagal melindungi suku harimau dari serangan macan tutul. Tetapi ketika dia tiba di alun-alun, dia baru menyadari bahwa hanya dirinya lah harimau yang bertarung mati-matian, sementara yang lain hanya asyik mengobrol. Bai Ling, kenapa kalian tidak ikut campur? Dia menatap tajam dengan mata api merahnya yang penuh amarah, merasa sangat tidak puas. Kami baru saja akan mencari tahu. Si Nyao segera mencoba menenangkan Yan Jing. Kau istirahatlah dan dengarkan penjelasan kami. Yan Jing mengernyit. Sialan, dia sudah membuang banyak tenaga dengan sia-sia. Jika tahu begini, dia langsung saja membawa macan tutul tua itu kemari, daripada berhenti bertarung. Lin Mao, serahkan manusia monster ular yang membunuh anakku itu. Ayah, dia pelakunya. Huang Zhen menunjuk Mo Ling. Mo Ling tidak menghindar atau bersembunyi. Dia berdiri dengan tenang di tempatnya. Lin Mao merasa terpojok. Mo Ling telah mengakui perbuatannya, dan suku macan tutul menginginkannya. Jika tidak diserahkan, suku macan tutul pasti tidak akan setuju. Jika diserahkan, apa Mo Ling akan setuju? Orang bodoh pun tahu bahwa Mo Ling sangat ingin bertarung dengan suku macan tutul. Hutang darah harus dibayar darah. Huang Zheng menunjuk Mo Ling, matanya penuh kebencian. Bagaimana ia bisa melepaskan pembunuh putranya? Meskipun putranya tidak terlalu membanggakan, dia tetaplah putranya. Dia boleh memukul atau memarahinya, tetapi orang lain tidak boleh membunuhnya. Adikmu diam-diam mengikutiku, perhitungan ini harus diselesaikan. Bai Ling tidak berniat membiarkan para macan tutul itu membawa Mo Ling begitu saja. Mengikutimu. Huang Zheng mengernyit. Memangnya kenapa? Apa tidak boleh? Bai Ling menunjukkan aura jahatnya. Cahaya dingin di matanya sedingin es di dasar jurang. Dia tersenyum tipis. Tiba-tiba, kilatan cahaya dingin memancar di udara, sementara embun beku menari-nari di ujung jarinya. Bersama dengan suara batuk, seluruh dunia seketika membisu. Sebilah pedang es tajam memancar dari telapak tangannya, menyeret embun beku yang menutupi langit, menebas di udara, dan membekukan udara seperti kutukan jiwa. Pedang es itu membelah ruang dalam sekejap, menebas tanah di bawah kaki Huang Zheng, menghancurkan permukaan es tak berdasar. Ekspresi Huang Zheng berubah, dia mundur 3 langkah dan berhasil menghindar dari serangan mematikan itu. Tetapi sebelah kakinya tersambar oleh energi dingin itu hingga menjadi kebiru-biruan. Ayah, kau baik-baik saja. Huang Zhen menatap tak percaya ke arah Bai Ling. Apakah ini manusia monster dari suku harimau yang baru saja membangkitkan garis keturunan monster suci? Dia baru mencapai tingkat 5, tapi kekuatannya hampir bisa melumpuhkannya. Jadi apa yang sebenarnya salah dengan pemikiran Huang Qing hingga ia memprovokasi orang-orang suku harimau? Lin Mao. Huang Zheng memelototi Lin Mao, tak mampu menelan rasa marahnya. Jelas dia telah menyaksikan kekuatan manusia monster dari suku harimau yang memiliki darah monster suci. Dengan kemampuannya, dia hanya bisa bertahan dengan susah payah melawan 2 manusia monster itu sekaligus. Itu sama sekali bukan perlawanan yang sepadan. Dia harus memberikan penjelasan kepada suku macan tutul. Lin Mao mulai memahami sedikit situasi ini. Jelas bahwa tindakan Mo Ling membunuh Huang Qing salah. Tetapi dari kata-kata Bai Ling, Huang Qing lah yang terus membuntuti mereka dan akhirnya dibunuh oleh Mo Ling. Jika kau tidak bisa mendidik putramu untuk tidak mengikuti orang-orang suku harimau, dan dia terbunuh karenanya, itu salahnya sendiri karena bernasib sial. Dia merasa lebih percaya diri dan tidak lagi berbicara dengan terbata-bata. Huang Zhen tidak terlalu marah mendengar hal itu. Tetapi melihat kelakuan tak tahu malu ketua suku harimau itu yang melimpahkan kesalahan kepada suku macan tutul, dia pun tidak tinggal diam.
Dia memelototi Ling Cheng dan berkata, orang suku harimau membohongi adikku. Melihat dia masih muda dan naif, kalian menjebaknya dengan kabar manusia monster terluka berdarah suci agar adikku pergi menyerang. Omong kosong, Ling Cheng membentaknya. Bagaimana mungkin suku harimau berkolusi dengan macan tutul untuk menjebak keluarga mereka sendiri? Huang Zhen tertawa. Memang begitu. Tampaknya suku harimau tidak memiliki hubungan yang harmonis. Setidaknya, dia melirik Bailing malam itu. Adalah sifat manusia monster untuk merasa sangat iri pada mereka yang memiliki darah suci yang terbangun. Jadi siapa orang ini sebenarnya? Tampaknya pembunuh dari suku ular dan target suku harimau tidak menyadari keadaannya. Apalagi Lin Mao, dia juga tidak sadar. Jika orang suku harimau tidak membocorkan informasinya, adikku, yang hanya monster tingkat 4,5 matang, tidak akan pernah bisa secara akurat menargetkan orang suku harimau. Daerah jelajahnya tidak pernah melebihi 50 mil di luar suku macan tutul, namun dia mati di jarak lebih dari 200 mil. Huang Zhen melotot tajam ke arah Ling Cheng. Adikku selalu menyebutmu semasa hidupnya. Bukankah kau yang menyampaikan berita itu padanya? Huang Zhen tersenyum. Tidak peduli itu benar atau salah, bahkan jika suku macan tutul tidak memiliki banyak peluang untuk menang hari ini, ia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Satu kalimat singkat ini akan menimbulkan gelombang di suku harimau. Huang Zhen, kau bicara omong kosong. Ling Cheng berkeringat dingin. Dia menggertakkan gigi. Selama dia berkeras menyangkal, tidak ada yang akan tahu kebenaran masalah ini. Huang Qing sudah mati, tidak ada bukti sekarang. Bicara omong kosong. Huang Zhen tertawa dingin. Ya Gen, Tuan Muda, kau lihat sendiri orang yang datang mencari Xiao Qing hari itu, apakah orang ini? Dia menatap Ya Gen. Ya Gen sangat panik. Apa yang sedang ditanyakan Tuan Muda? Tapi melihat tatapan Tuan Muda yang seolah ingin meremasnya, dia pun mengerti. Huang Zhen tersenyum tipis. Lin Mao, sekarang sudah sangat jelas. Anakmu menipu adikku untuk menyergap seorang monster harimau yang terluka, tetapi dengan malangnya ia dibunuh oleh seekor monster ular. Bagaimana kau menjelaskan ini kepada suku macan tutul? Huang Zhen menatap tak percaya pada Huang Zhen. Sejak kapan Xiao Zhen menyelidiki hal ini dengan begitu saksama? Sepertinya aku memang sudah tua. Mungkin sudah waktunya bagiku untuk mundur. Mata si Nyao berbinar. Bantuan. Dia segera mencolek Bailing. Lihat, kau hampir dimanfaatkan orang lain. Wajah Bailing muram, hampir sekelam air mendidih. Brengsek, apa Ling Cheng cari mati? Berani-beraninya dia bersekongkol dengan suku macan tutul untuk memburuku. Apalagi saat aku sedang terluka. Ling Cheng, suaranya sedingin es. Lebih baik kau urus urusanmu sendiri dengan bersih. Ling Cheng seketika kaku, menatap panah Bailing yang terarah padanya, keringat dingin membasahi tubuhnya. Wajah Lin Mao menjadi gelap. Huang Zhen membongkar rahasia Ling Cheng di depan begitu banyak orang. Terlepas dari kebenarannya, benih keraguan telah tertanam di hati manusia monster harimau. Ling Cheng tidak punya cara untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Soal Ling Cheng, suku harimau akan menyelidikinya dan memberi penjelasan pada suku macan tutul. Lin Mao tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan taktik menunda. Menyuruh macan tutul ini pergi terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan manusia monster ularnya? Berdasarkan pengetahuannya tentang sistem, setelah dibawa pergi, sistem pasti akan memberinya misi untuk menyelamatkan Moling. Dia buru-buru melompat ke depan Bailing. Mereka tidak boleh membawa Moling. Jika tidak, aku tidak akan pernah memasakkan kalian makanan lagi. Mendengar hal ini, beberapa suami terkejut. Sudut mulut Bailing berkedut. Chang Ying mengangkat alis. Ye Tan menatap terkejut. Alis Yan Jing mengerut. Mata Moling menjadi gelap. Semua menatap si Nyao dengan tatapan yang sama. Kenapa wanita ini tiba-tiba menjadi gila? Begitu meremehkan mereka, apa dia benar-benar berpikir suku macan tutul bisa membawanya pergi? Dan masih sempat-sempatnya membicarakan soal memasak. Jika tidak dibahas, mungkin tidak apa-apa, tapi memikirkannya membuatnya marah.
Jika bukan karena Moling, Dewa Gunung tidak mau disujud. Yan Jing, kau akan dihukum oleh sukumu jika gagal mengawasi tugasmu. Si Nyao menatap Yan Jing dengan yakin. Yan Jing berwajah suram. Dari mana wanita jalang ini mendapat begitu banyak omong kosong? Jika Bailing tidak bersujud, apakah Dewa Gunung akan murka pada suku harimau? Akhirnya, dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan berkata dengan tegas, tindakan Moling secara tidak langsung memastikan keamanan masa depan suku harimau. Alasan yang sangat tidak masuk akal ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Si Nyao mengangkat dagu, wajahnya seolah membenarkan diri sendiri, seakan logika misteriusnya tidak bisa dipertanyakan. Wajah Lin Mao menjadi muram. Ini benar-benar jalan buntu. Yan Jing menatap si Nyao dengan wajah muram. Wajah Bailing berubah dari muram menjadi sangat hitam, menatap si Nyao dengan kemarahan yang tertahan. Sementara Chang Ying menundukkan kepala, batuk-batuk, seolah berusaha keras menahan tawa. Ye Tan tersenyum ringan, tampaknya mengagumi argumen yang dipaksakan dan masuk akalnya. Huang Zhen tercengang, lalu mengangkat tangan dan tertawa. Luar biasa, benar-benar pintar memutar balikkan fakta. Dia menatap Moling dengan dingin. Sayangnya, betapapun memukaunya omonganmu, kau takkan bisa menutupi fakta bahwa monster ular ini membunuh saudaraku dengan tangannya sendiri. Itu tergantung pada apakah orang yang dibunuh itu pantas dibunuh, jawab si Nyao. Adikmu Huang Qing mengikuti orang lain dengan motif tersembunyi. Apa kalian pikir kami harus menunggu Bailing dimakan daging dan diminum darahnya, dan kami ditusuk hingga berlubang, baru boleh melawan? Para suami menatap si Nyao dengan tercengang. Tak pernah menyangka wanita ini memiliki kefasihan seperti itu. Tak terduga dibungkam oleh seorang wanita, ekspresi Huang Zhen berubah muram. Dia memperhatikan dengan cermat betina di hadapannya. Dia memiliki sepasang mata bulat yang indah dan besar, hidung mungil yang mancung, dan mulut kecil semungil buah ceri. Meskipun kulitnya agak kasar, di dunia monster, penampilannya tergolong cukup baik. Betina di dunia monster, meskipun memiliki beberapa suami, kebanyakan tidak memiliki wawasan luas. Nilai utama mereka adalah untuk melahirkan keturunan. Betina yang bermulut tajam dan penuh alasan konyol seperti ini sangat jarang. Dia tersenyum, tanpa merasa kesal. Tidak masalah jika tidak menyerahkan manusia monster ular itu. Mendengar hal ini, Huang Zhen juga terkejut. Xiao Zhen, apa yang kau bicarakan? Biarkan kami membawa betina ini.